بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ورزقنا كمال الإخلاص واليقين إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأمته وخصوصا مشايخنا ومعلمينا ولمن له حقوق علينا ولمن أحسن إلينا. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والإقامة والاستقامة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء مرضات الله. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang pandai bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah daripada Riyadhus Shalihin, hadis ke 63 apa 62 63 bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala ar-rabi'u an Anas radhiyallahu anhu qala innakum la ta'lamuna a'malan hiya adaqqu min a'yunikum min asy-sya'r كنا نعدها على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري وقال الموبقات المهلكات. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan daripada al-hadis rawahul Bukhari fi ar-raqaq bab ma yattaqi min muhqaratiz dzunub. Hadis disebutkan dalam judul bab oleh al-Imam al-Bukhari, ar-raqaq, bab tentang ma yattaqi, apa-apa yang mesti kita jauhkan daripada muhqiratiz dzunub, dosa-dosa yang kita anggap kecil. Ini bisa membahayakan. Dosa-dosa kecil ini kalau al-israru minas saghair, yang terus-menerus dilakukan akan menjadi besar.
disebutkan innakum la ta'lamuna a'malan, sesungguhnya kalian sungguh akan mengetahui satu amal, hiya adaqu fi a'yunikum, dia lebih detail di mata kalian, lebih kecil minasya'r, lebih kecil. Kunna na'uddu, dan kami menghitungnya ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa baginda Rasulullah, minal mubiqat. Mubiqat ay muhlikat, kehancuran. Sesuatu yang kita anggap kecil ternyata dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lihat kecilnya dosa, tapi kepada siapa kita berdosa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu di mana hari-hari kita yang amalnya ini, jangan-jangan gara-gara yang kecil ini menyebabkan kita terhambat daripada al-mubiqat. Kan asalnya ini aqabah, rintangan buat kita untuk jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan afadal hadis, hadis ini memberikan faedah al-istighfafu bi dzambi yadul ala qillatil khasyah min Allah. Al-istighfaf, meremehkan daripada dosa kecil. Ini orang kalau udah biasa bohong, terus saja bohong, biasa, anggap remeh. Sesuatu yang kita anggap remeh padahal itu besar di mata Allah Subhanahu wa taala kalau itu tanpa taubat. Kenapa? Karena tidak ada khasyah, rasa takut pada dirinya. Orang makin berilmu itu sebenarnya makin takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tidak ada rasa takut yang kecil, apalagi yang besar dianggap kecil. Ini ada yang besar dianggap kecil, yang kecil ya kita meremehkan, yang besar dianggap kecil. Masalah riba itu dianggap kadang-kadang kecil. Nah, itu. Ala al-aghas min al-isti'zamihi fa innahu yadullu ala kamal khasyah wa 'azimil muraqabah lillah. Sebaliknya, ada orang yang melihat dosa yang kecil itu besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu mau dosa besar ataupun dosa kecil, tetap dia berbuat maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala sekecil dosa. Ya, dikatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin, barang siapa yang melakukan sekecil biji zarrah, Allah kasih balasan. Maka Imam Ali pernah ditanya, ya, ditanya hari apa yang paling baik. Beliau menjawab, hari yang paling baik itu adalah hari di mana amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hari yang paling baik. Walaupun kecil, cuma sedekah 2.000, kalau itu diterima itu baik. Ada orang yang amalnya banyak tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup dan mati liyabluwakum liyaktabirakum ayyukum, mana di antara kalian ahsanu amala. Kenapa enggak menggunakan aktsaru amala? Bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik amalnya. Paling baik itu bagaimana maksudnya? Maka Al-Qadhi Iyad mengatakan amalan yang disebut amal saleh, amal yang baik itu ya, yang pertama ikhlas wa aswab, yang ikhlas dan benar. Itu amalan yang baik, amal saleh. Ada orang yang amalnya baik, sholat, puasa, zakat, maksiatnya kecil, dianggap kecil maksiat, ria, sombong, itu yang menyebabkan dia
tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecil. Ada amalan yang kecil tapi dia dosanya bisa menutup dosa. Riya, sum'ah, takabur, enggak berasa orang. Kadang-kadang menceritakan kebaikan-kebaikannya, berbuat baik, amalnya zahirnya baik, tetapi batinnya buruk. Dan tidak lihat yang kecil itu padahal bisa menutup dosa. Maka kata Qadhi Iyad, ada orang yang beramalnya baik tetapi hatinya rusak, enggak ikhlas. Tidak ikhlas, maka nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang amalnya ikhlas banget, ikhlas, cuma nggak tepat amalnya karena tidak sesuai ajaran, menyelisih agama. Jadi dosa kecil yang kita anggap itu, kadang-kadang kita ceritain kebaikan-kebaikan kita. Ya, kalau sedekah nampak boleh, intum sadaqati wa tukhfu fa ni'mahi. Ya. Ini niatnya bersihkan. Ya, penyakit-penyakit hati ini hati-hati, berbahaya. Yang tidak terdeteksi oleh dokter tidak bisa. Dan penyakit hati ini tidak bisa dilihat oleh dirinya. Kan kalau penyakit pusing, yang ngerasain pusing siapa? Kita. Ya, ini kalau sakit kepala yang sakit istri kita, itu kita yang sakit. Kita. Ya, penyakit-penyakit zahir itu yang merasakan adalah kita. Cuma penyakit batin ini yang merasakan orang lain. Ya, yang tahu diri kita pelit siapa? Kita atau orang? Terkadang orang pelit gak mau dibilang pelit. Ya, itu orang pelit dibilang pelit mau. Tidak berasa dia pelit. Orang sombong, tidak tahu dia. Yang tahu siapa? Orang. Orang sombong aja nggak mau dikata sombong. Oh, sombong banget. Yang tahu orang. Maka penyakit-penyakit hati ini yang terkadang terlihat remeh, tidak berasa, ternyata bisa menghambat daripada berbuat baik, amal soleh kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka amal baik itu adalah amal yang diterima walaupun sedikit. Ada orang umroh berkali-kali ikhlas tapi pakai uang korupsi, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dia ini akan tobat nih sama Allah. Ya, tiap bulan dia pergi haji, pergi umroh, tapi uangnya dengan cara yang dengan uang haram, atau dia pergi umroh dengan cara yang salah. Ini ada orang pergi umroh benar, ya ikhlas, cuma cara ibadahnya salah, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara amal soleh itu diterima. Dikatakan ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala ini dikatakan shawaban wa ikhlas, harus dengan benar dan ikhlas. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Juga enggak boleh menyekutukan Allah, enggak ada syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, ihfazillah, yang sebelumnya ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjaga diri kalian. Jaga diri kita daripada hal-hal yang dapat menyerumuskan kita kepada api neraka, walaupun itu amalan adalah dosa yang kecil. As-saghair, al-israru minas saghair, yang terus menerus melakukan dosa kecil tapi terus sering, nah ini bahaya juga. Maka waqala al-mubiqat, apa itu al-mubiqat? Al-muhlikat. Dia orang yang paling takut kepada Allah, yang merasa diawasi, dia merasa dosa kecil ini adalah besar. Nah, dosa kecil adalah besar. Ada orang yang tidak takut kepada Allah, menganggap dosa, ya, dosa-dosa kecil ini biasa. Biasa. Dosa kecil apa? Ya, bohong, ya, apa lagi? Ya, ini gara-gara sombong, nggak berasa. Ya, itu.
ngomongin orang, berasa nggak? Tidak berasa, atau dikit-dikit ya, habis dosa pahala kita. Ya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa tuh orang yang rugi? Orang yang rugi yaumul qiyamah, man ya'ti yaumul qiyamati bis salati was siyami waz zakah. Orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala puasa, zakat dan sebagainya. Kita mah berkurang satu-satu. Pertama ngomongin satu, lama-lama banyak diomongin, habis dah lama-lama. Kenapa? Ya karena pahala kita untuk membalas, ya membalas omongan yang kita omong, orang lain yang kita omongkan. Lempar satu ada 100 orang, habis. Kalau udah habis, yang punya orang diambil ke kita dosanya, ya, dosa orang diambil ke kita. Nah, ini kan kalau kecil-kecil, kalau banyak jadinya ya banyak juga. Al-israru minas saghair. Ya, a'lamun nasi billahi ta'ala ba'dal anbiya wa aqmaluhum wara'an wa ashadduhum khasyatan hum ashabu Rasulillah. Ya, orang yang paling mengetahui tentang Allah setelah para nabi adalah orang yang wara', takut. Ya, wa ashadduhum khasyatan, orang yang paling takut adalah para nabi, adalah para sahabat. Siapa itu sahabat? Orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan iman. Itu namanya sahabat. Jadi orang yang paling takut, yang paling wara' setelah para nabi adalah para sahabat. Takut, Pak. Ya, yang kecil takut. Kalau kita wallahu a'lam. Ya, apalagi kalau udah dikasih nih lagi pengen pemilu nih ya. Wara itu apa artinya wara? Tarkus syubhat, yang nggak jelas hukumnya. Ada nganterin ke rumah, bawa apaan? Sembako, diambil nggak? Halo, sembako, bawa ke rumah, ya. Di situ ada tulis coblos nomor sekian, diambil nggak tuh sembako? Ambil. Kemudian datang lagi bawa duit nih, ntar mau pemilu nih bawa duit, ya 100.000 doang, ini banyak 100.000. Ya, walaupun 100.000 sama saja sama yang 1 M, apalagi ustadz, ya, dibawanya 1 koper. Ya, suruh ngapain? Udah ustadz mah yang penting omongin aja, gak usah ngapa-ngapain, gak usah pakai baju partai, kagak usah nempelin paspor, gak usah. Dikasih 1 koper. Ini kan bukan wara. Ya. Kalau punya tujuan agar untuk dicoblos, namanya apa? Nyogok. Nyogok nggak? Kecuali itu orang yang ngasih dapilnya Jakarta Timur, dia di Jakarta Barat, kagak nyambung, mau ngasih keambil aja, kagak ada hubungannya, nggak ada beban moral. Yang penting sembakonya, nyoblosnya belakangan, sama PA-nya juga. Ya, ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan nggak ada masalah. Ini ada orang Jakarta Timur ngasih umrohnya Jakarta, hari ini ada yang diumrohkan. Ya, cuma yang diumrohkan ini bukan daerah pilihan dia, di Jakarta Selatan, dia Jakarta Timur, nggak ada hubungannya. Nyoblos kagak ada nyoblos, dia yang kagak nyoblos, kagak ada nama dia, nggak ada hubungannya, nggak ada beban. Ini kalau kita yang kayak begini nih, kadang-kadang masuk rumah sakit 100.000, berobatnya 1 juta, bocah sakit, ini nggak berasa, kita anggap kecil. Padahal ar-rashi wal murtashi finnar, ngaji hadisnya, tahu, cuma ustaz sembako di rumah habis. Ini namanya ndak wara. Gara-gara duit 100.000 tapi kaki kita nyemplung di api neraka. Ya, kecuali itu orang memang dermawan, memang dermawan biasa ngasih, nggak ada masalah. Emang udah rutinan, ini mengasih rutinan, masa gara-gara itu saya nggak ngambil, rutin, nggak ada masalah. Kebaikan dia bukan karena pengen, kan kebanyakan orang soleh kalau lagi pengen pemilu soleh, ya itu kayak jilbabnya,
ngelabuin orang. Ya, ini yang kayak begini hati-hati, syubhat. Ya, syubhat. Nggak usah diambil. Ya, kenapa? Ya, itu tujuannya apa? Saya tanya, ngasih. Ini Bapak ngasih tujuannya apa? Ya, kagak. Ya, nggak usah coblos saya, duitnya kasih. Udah. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin, ngasihnya sekarang doang? Nah, itu. Ada yang dapat begitu. Ustadz gimana udah masuk perut saya, istighfar banyak-banyak. Ya. Semua ada yang orang pas tiap caleg semuanya diambil. Yang caleg ini ngambil, dia kasih ambil. Dari sini dia ambil, dari sini diambil. Ada 5, kan nggak mungkin dicoblos semuanya 5-5-nya. Dicoblos semuanya 5-5-nya. Benar dicoblos 5-5-nya, jadi nggak sah suara dia. Dia suruh nyoblos, di semuanya dia coblos sama dia. Ya, katanya suruh nyoblos dia. Oh, dari partai ini dia coblos, dari partai ini dia coblos. Ada 5 dicoblos karena dia dapat sembako 5. Akhirnya kagak sah 5. Dia jujur coblos semuanya 5. Tapi kagak sah. Kenapa? 5-nya dicoblos karena dia dapat sembako 5. Ada yang begini. PA juga sama. Ya, ini hati-hati Pak. Ini Bapak udah umur deh. Yang udah dekat sama maghrib sama isya. Udah mau habis, udah maghrib. Jangan sampai yang hal-hal kayak begini, urusan dunia, masalah perut saja bisa menghalangi urusan kita masalah akhir, namanya muhlikat, kehancuran. Ya, itu. Ya, memang lagi dijual suara kita ini. Ya, lebih baik kita jual dunia untuk akhirat. Jangan sampai akhirat kita jual buat dunia. Ini kalau pemilu kan banyak. Ya, dunia ya akhirat dijual untuk dunia. Enggak. Kalau emang ini Pak, emang dia benar-benar amanah, kita kenal orangnya dan sebagainya, udah nggak ada hubungannya. Ya itu. Saya yang datang, Ustadz ada di rumah. Ini ada ini mau ketemu. Ini siapa? Milih siapa? Ya tanya dulu. Pilihannya siapa dan sebagainya. Oh enggak. Ya mau bawa 1 koper juga kagak ada. Nah, ini buat pesantren enggak diambil. Ya itu. Ya. Jangan. Ya itu. Jadi bahaya. Yang kita anggap kecil. Ya, ngasih makan berasnya buat anak, buat istri kita. Ya, itu. Jangan sampai gara-gara uang-uang kayak begini. Ya, apalagi kita serangan fajar, banyak datang ke rumah dikasih stiker. Bawa stiker. Ya, coblos sama sekian. Ya, dilihat kalau mau nyoblos itu dilihat orangnya, dilihat ini yang kita kenal gimana ibadahnya, kedekatan kepada Allah, siapa orang yang di belakangnya, lihat orang yang belakangnya apa yang suka. Jangan-jangan yang suka nonton film kagak jelas, yang khamr dihalalkan dan sebagainya, lihat ya bahaya. Kita lihat ini dari pandangan agama dulu, lihat kemudian lihat keilmuannya dilihat ya. Kenapa? Karena kita dunianya untuk akhirat, bukan akhiratnya untuk dunia. Enggak. Ya. Walaupun susah. Kenapa rata-rata orang benar itu dibenci? Rata-rata orang benar itu dibenci. Kalau ada fitnah gak usah ikut-ikutan, Pak. Bapak sama tetangga beda pilihan berantem, sampai musuh-musuhan, jangan. Ngapain orang yang bapak kepilih kagak jadi presiden kagak udah ribut. Dosanya kita. Dosa ngomongin orang, jangan. Ya paslonnya dia bukan kayak gitu, dia jelek-jelekin paslon yang lain, share ke kawannya, nih kejelekan paslon ini, kejelekan paslon ini, jangan, gak usah. Ya ceritakan kebaikan orangnya saja, jangan ceritakan keburukan, jangan di-share, gak usah. Ya. Takut kita nih masalah-masalah kayak gini ya. Nah. A'lamun nasi billah ba'dal anbiya as-sahabah, para sahabat Rasulullah orang yang paling takut. Ya. Dikatakan khairul quruni qarri summa alladziina yalunahum summa yalunahum. Maka kata para sahabat, kunna na'uduha ala ahdi Rasulillah. Kata para sahabat, dulu kami pada masa Rasulullah, ya, dosa yang kecil yang seperti rambut itu kami anggap besar pada masa Rasulullah. Yang kecil ini kami anggap besar. Takut sekali. Pernah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia punya orang tua memang udah rada gak denger,
Ya, ketika orang tuanya memanggil, dia mengangkat suaranya. Bukan karena ngangkat suara ingin melawan, enggak, cuma karena orang tuanya tidak dengar. Dia takut masuk menjadi anak yang durhaka. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Ya. Uff, dia takut, apalagi dia mengangkat suara. Takut segitunya. Karena memang kalau dia pelan orang tuanya enggak dengar, kalau kencang dia takut suul adab, segitunya takut kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang boleh tapi dia takut. Takutnya ini di mata Allah nih, saya malah anak durhaka gara apa? Karena mengangkat suara. Ya, itu takutnya. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang bukannya sesuatu yang dosa, tetapi takut pada Allah Subhanahu wa taala. Falaqad kanu yarawna al-umura allati istahwanaha ghairuhum muhlikat li'azami syuhudihim jalal Allah wa kamali ma'rifatihim lahu. Dan sungguh mereka itu melihat perkara-perkara yang remeh, ya, allati istahwanaha ghairuhum muhlikat li'azami syuhudihim jalal Allah. Jadi mereka ini melihat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau diawasin, ya kerja ada bos kita ngawasin, oh semangat ya. Semangat. Mau ngantuk aja, mau istirahat, belum waktunya istirahat enggak berani. Ada bos nongkrongin kita. Tetapi mereka para sahabat menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan martabahnya ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Namanya musyahadah muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallah, engkau menyembah Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi. Coba cari tempat tersembunyi di mana yang tidak bisa dilihat Allah Subhanahu wa taala. Silakan berbuat maksiat. Silakan berbuat maksiat di tempat yang kita tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Tidak bisa. Ya. Allah pasti melihat. Buatan manusia, Pak, CCTV. Sini ada CCTV sini. Oh, tuh CCTV. Ya. Bagaimana ada orang tuh takut, sampai maling aja takut kalau ada CCTV dilihat. Ada CCTV. Kenapa? Merasa diawasi, dilihat. Bagaimana CCTV Allah? Ya, enggak kelihatan. Ya itu. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, fa illam takun tara fa innahu yaraka, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ya. Ya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ya, itu. Dalam surat Al-Fajr apa? Ya. Allah mengawasi kita. Jadi jangan kira nggak diawasi. Sekecil apapun yang kita lakukan daripada keburukan ada catatannya. Tidak lepas dari catatan malaikat. Keburukan yang kita lakukan walaupun kecil dicatat. Wa mallahu bidzallamil abid. Allah nggak bakal menzalimi hambanya. Kalau ada orang melakukan satu kebaikan walaupun seperti biji sawi, Allah catat. Bisa jadi ini orang yang nyumbang 2.000 karena ikhlasnya benar-benar karena Allah, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia. Maka penting ya menghadirkan Allah Subhanahu, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita di rumah itu ya catat apa kira-kira apa yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, buatlah tulisan-tulisan apa yang kira-kira kalau kita lihat tuh tulisan atau sesuatu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada khasyah, rasa takut kalau belum bisa. Nah, itu tingkat bagaimana menghadirkan Allah. Maka para sahabat itu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu, namanya muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi di mana saja merasa diawasi, di kantor, walaupun nggak ada bos jangan ngambil ya, duit diambil, duit kantor dan sebagainya jangan. Sesuatu yang nggak kelihatan, nggak ketahuan, ini ambil lah, enggak. Karena dia menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau berbuat maksiat di mana? Akhirnya enggak bisa. Ya, berbuat maksiat di bumi yang enggak dilihat oleh Allah enggak ada. Ketahuan enggak? Allah tahu enggak? Ini maksiat di kamar, ya dikunci pintu, lampunya matiin, berbuat maksiat, Allah tahu enggak? Tahu. Ya. Allah Maha melihat, khabirum bima ta'malun, Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Ya, jadi tidak bisa kita berbuat maksiat tanpa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dicatat Pak semua amalan kita. Iqra' kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Iqra' kitabak. Oh si fulan jam segini, enggak sembarangan, jam segini ada saksinya. Ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, di tanah jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan wahyu kepada bumi ini untuk menjadi saksi. Ya, yauma idzin tuhaddits bi anna rabbaka auhalaha, Allah wahyukan, Allah berikan dia ya kemampuan untuk melihat manusia dan mencatat, menjadi saksi di hadapan Allah. Ini tanah yang kita pijak jadi saksi. Jadi kita nggak bisa ngelak Pak. Ya. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu mulutnya terkunci. Wa tukallimuna aydihim, ini tangan menjadi saksi. Aduh umpetin ah, ngomongin orang. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kaki jadi saksi. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka lakukan. Tidak bisa. Maksiatnya kagak di bumi. Tangan ini anggota tubuh kita menjadi saksi di hadapan Allah. Yang tadinya mulut ini bisa kita kunci, kalau sekarang kan bisa kan. Kalau ada orang berbuat korupsi apa, ini ada uang tutup mulutnya. Ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Uang tutup mulut. Sekarang mulutnya udah terkunci, tapi pada hari kiamat mulutnya terkunci, tapi tangan jadi saksi. Pak, kan dalam Al-Quran mulut tutup, buat kunci tangannya mana? Kunci kaki nggak bisa di hadapan Allah. Mau nyogok, malaikat mau disogok, ntar masuk dalam kubur bawa emas, ya buat nyogok malaikat. Makanya kalau orang meninggal pakainya kain kapan, ya kagak ada kantongnya, nggak ada yang dibawa. Ada kantongnya kain kapan? Kagak. Kenapa? Itu bukti bahwasanya tidak ada yang dibawa. Bapak disokok 1 M, habis itu meninggal. 1 M dibawa nggak dalam kubur? Ini habis dapat sembako, ya dari paslon dibawa sembako. Kemudian tuh meninggal, boro-boro dia masukin dalam kubur. Nggak ngerasain, duit 100.000. Ya, habis terima meninggal. Ngerasain nggak? Kagak. Ya. Yang jadi saksi di hadapan Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna, merasa diawasi Allah. Ya Allah, ini tangan saya jadi saksi bagaimana saya mau berbuat maksiat. Ini bumi yang kita pijak menjadi saksi bagaimana saya ingin berbuat maksiat. Di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba di mana yang enggak jadi saksi? Ini tentang apa? Muraqabah. Jadi jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Ya, kecil ini mah, dosanya kecil, ntar tobat selesai. Ya. Takutnya belum tobat udah meninggal. Ada orang ninggalin salat, antar aja nunggu pensiun.
Sholatnya nunggu pensiun. Belum nyampe pensiun udah meninggal. Entarlah sedekahnya kalau lagi punya duit. Ya, belum punya duit udah meninggal. Tapi ada orang yang biasa sedekah. Ya, ada orang yang mensedekahkan setengah hartanya. Ada enggak? Ada. Dia punya duit cuma 100.000 doang. Ya Allah, kantong 100.000 dia sedekah 50.000. Besar enggak? Besar. Walaupun 50.000. Ada orang punya duit 1 M, sedekahnya 50.000. Besaran mana? Ada orang punya uang 1 M, sedekah 50.000. Yang satu punya duit cuma 100.000, sedekah 50.000. Besaran mana? Besaran mana? Hah? Yang punya duit 100.000. Ya. Enggak beda. Ya. Yang pertama dia dapat pahala sabar, masya Allah. Kalau orang punya 1 M sedekah biasa. Tapi la tahqiranna minal ma'ruf. Jangan meremehkan satu kebaikan walaupun kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Jangan pernah meremehkan perbuatan baik walaupun ketemu kawan senyum doang. Senyum. Kerjaannya cuma senyum ketemu orang ramah banget. Ya, kita belum nyapa dia udah nyapa duluan. Ramah banget. Jangan anggap remeh yang kayak begini. Bisa jadi gara-gara senyumnya dia menyebabkan dia masuk surganya Allah. Karena orang masuk surga kebanyakan lewat akhlak, adab, banyak. Nah, jangan meremehkan. Sekarang sudah hilangnya adab. Sama anak-anak sampai kemarin ada viral itu, ya, anak SMA yang disuruh rapiin bajunya sampai ngajak berantem sama gurunya. Ini adab-adab kayak begini ajarkan sama anak-anak kita. Jangan sampai anak kita tidak beradab sama gurunya, bagaimana berkah ilmunya. Ya itu. Dan orang tua juga harus tahu adab kepada guru anaknya, itu juga harus tahu. Saya sudah ngasih duit, ya, gurunya salah sedikit dimarahin, banyak protesnya. Kalau di pesantren yang banyak protesnya mah dikeluarin aja. Ya. Jadi masalah yang pertama, faidah pertama apa? Ya, al-istighfar bidzambi yadullu ala qillatil khasyah. Orang yang meremehkan dosa kecil menunjukkan dia tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala menganggap dosa yang kecil itu adalah besar. Kenapa? Karena dia berbuat maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang paling mengetahui setelah yang paling sempurna kewaraannya, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah para nabi adalah para sahabat. A'lamun nas ba'da Rasulillah adalah para sahabat. Orang yang paling mengetahui adalah para sahabat, ya. Jadi nggak ada yang bisa menandingi imannya para sahabat, ya. Tidak ada yang bisa menandingi imannya para sahabat. Apalagi sekarang jangan sampai ada orang yang mencela-cela sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencela Abu Bakar As-Siddiq. Ada orang yang melaknat Abu Bakar As-Siddiq, yang mencela istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada, hati-hati yang kayak gini. Ya. Dan orang-orang terdahulu melihat perkara-perkara yang kecil, ya, adalah sebagai kehancuran. Kenapa bisa? Karena dia menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Wa bihi ilai qala al-khamisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yagharu wa ghayratullahi ta'ala ay ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi, muttafaqun alaih. Al hadis rawahul Bukhari fi nikah babul ghairah, ya, babul ghairatullah, babu ghairatillahi ta'ala wa tahrimul fawahish. Al ghairah itu artinya cemburu. Allah cemburu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cemburu. Dan cemburunya Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah.
Ya, ibaratnya udah gua kasih nikmat, udah gua kasih sehat, gua kasih, tapi kau taatnya sama setan, gak taat sama Allah. Cemburu. Allah cemburu sama orang yang melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Cemburu. Ya, gak rela Allah Subhanahu wa taala ya ketika seseorang melakukan maksiat. Cemburu Allah kepada orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ghaira fi haqqin nas taghyirul halihim wa zi'ajihim wa hadha mustahilun fi haqqillah. Ini mustahil. Ya. Wa ma'na ghairatullah ta'ala a'lamu bil muradi minha. Wa qila hiya man'un nasi minal fawahish wa sa'iril muharramat. Ya. Jadi Allah ya, tidak redha. Artinya apa? Allah cemburu artinya apa? Allah tidak redha kalau seorang hamba itu melakukan perbuatan maksiat. Ya, itu. Ya. Jadi pengen gak dapat ridho Allah Subhanahu wa taala? Pak, pengen gak dapat ridho Allah? Ya, kalau pengen dapat ridho Allah, taat sama Allah. Ikuti perintahnya, tinggalkan larangannya, akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen dapat ridho manusia, gak bakal bisa. Mungkin satu ridho, yang satu kagak. Ya, ada orang pilih nomor satu, yang nomor dua ribut, yang pilih nomor dua, yang nomor satu ribut, nomor tiga nggak ada semuanya. Pasti ada ya, untuk orang ridho semua nggak ada bisa. Tapi minimal kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang penting, mendapat ridho. Kalau mendapat ridho manusia biasa. Yang penting mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dikatakan cemburu, maksudnya Allah nggak mungkin cemburu, enggak. Ya, mustahil bagi Allah untuk bercemburu. Tapi masuk cemburu ini Allah tidak redha seorang hambanya melakukan perbuatan maksiat. Allah sayang sama kita. Terkadang kita sendiri yang tidak sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih tahu ini loh yang baik, ini loh yang haram. Ya, inilah perbuatan yang menuju surga, inilah perbuatan yang menuju neraka. Allah kasih tahu dulu. Sebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, kisah-kisah dan sebagainya. Allah ceritakan kebaikan-kebaikan. Allah ceritakan bagaimana kehancuran-kehancuran umat-umat terdahulu, biar menjadi pelajaran buat kita. Ya. Bagaimana orang yang sombong, bagaimana orang yang sombong dengan jabatannya, sudah ada pelajarannya. Bagaimana orang yang sombong dengan hartanya, sudah ada. Bagaimana orang yang sombong dengan bermegah-megahan membangun ya fasilitas yang baik, sudah ada. Allah kasih pelajaran buat kita. Bahkan tidak redha kalau kita berbuat maksiat, melakukan keburukan, ya walaupun hanya sedikit kecil itu. Afadal hadis at-tanfiru min irtikabil muharrafat. Ya, menjauhi daripada berbuat yang diharamkan oleh Allah. Fa innaha tusabbibu ghadabillah. Karena itu bisa menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendapat murkanya Allah karena melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang diharamkan oleh Allah. At-tanfir, menjauh. Ya, kalau ada orang yang berbuat maksiat jangan dekat-dekat, ke bawah. Apalagi lagi taubat baru selesai, ya. Ini kalau ada dulunya suka main judi, kemudian tongkrongannya di situ. Ya, udah jangan dekat-dekat. At-tanfir min irtikabil muharramat, menjauh daripada melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Karena yang demikian bisa menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah murka Allah kepada kita, maka tempatnya tidaklah lain kecuali mana? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sampai ada yang membuat film azab neraka. Ya, itu nggak ada apa-apanya dibanding neraka beneran. Cuma neraka bohong-bohongan. Ya, bagaimana dahsyatnya, lebih dahsyat lagi daripada neraka yang ada di film itu. Walaupun belum nonton sih. Ya, nggak nonton ya. Itu sampai ada yang bertobat takut. Ya, alhamdulillah masih ada rasa takut. Walaupun ada yang bilang setuju nggak setuju, tapi ada orang yang taubat gara-gara film itu. Ya, jadi banci waria ya, sampai tobat gara-gara lihat itu. Tidak apa-apa masuk surganya karena takut azab Allah, nggak apa-apa.
Ada orang yang takut melakukan perbuatan taat karena dia takut dengan azab Allah. Boleh, silakan. Ya itu. Jadi apapun yang bisa mendatangkan takut kita kepada Allah, lakukan. Ya, itu. Jangan sampai meremehkan tentang hal-hal perkara. Wah, biasa saja, cuma kadang-kadang sampai ini kalau lagi 17-an, jangan Pak, ya lomba main bola pakai daster, tidak boleh. Bukan main bolanya pakai dasternya. Kenapa? Karena itu dianggap remeh. Nanti lama-lama kebiasaan pakai daster lagi, repot. Ya hilang mulu daster. Jangan. Jadi yang menyerupai perempuan tuh jangan. Ya sampai di acting film tuh begitu juga nggak boleh. Laki-laki menjadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Nggak boleh juga. Jangan anggap remeh, walaupun hanya sebuah job dapat duit, tetapi perkara yang tidak disukai oleh Allah, menyerupai laki-laki. Walaupun 17-an cuma main-main doang, jangan anggap main-main itu. Ya, nanti ada anaknya ngelihat itu. Kalau di Thailand biasa tuh Pak, karena nggak ada larangan di Thailand. Bocah-bocah kecil jadi pakai pakaian perempuan tuh banyak di Thailand, legal. Ya, itu hati-hati. Kenapa? Karena awal mulanya melihat sesuatu yang dianggap biasa, dianggap lumrah, akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, Thailand kan paling banyak begitu. Ya, maka naudzubillah, summa naudzubillah, jangan dimulai hari kemerdekaan dimulai dengan main bola pakai daster. Ada. Jangan pernah main bola juga pakai daster. Ya, apa susahnya? Daripada pakai daster, pakai sarung lebih aman. Main bola pakai sarung. Udah kalau pengen main bola pakai sarung enggak apa-apa. Orang santri-santri main bola pakai sarung biasa. Nah, tapi jangan pakai daster, karena pakai dasternya pakaian wanita, jangan. Ada lagi ya laki-laki didandanin, dirias. Ya Allah, jangan. Yang kayak begitu tuh sesuatu yang ada nasnya dalam hadis menyerupai, itu jangan jadi main-mainan, canda-candaan. Ya dianggapnya dia si remeh, candaan itu remeh doang. Jangan gara-gara yang kecil ini bisa jadi kita ya tidak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada pertanyaan? Ada yang tanyakan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah dosa kita bisa keambil? Ya. Amal kita bisa diambil orang lain. Al-Quran, hadis Imam Bukhari, dikatakan, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang rugi? Man ya'ti yaumal qiyamati bis salati waz zakati faqad syatama hadza. Syatama, menjelek-jelekan orang lain. Wa akala hadza, mengambil hak-hak orang lain. Ya, jadi salah satunya waqad syatama hadza, memfitnah yang tidak ada pada orang lain. Itu. Maka minta maaf ya kalau kita hubungannya dengan orang lain, dan banyak-banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dikatakan la yaskhar qaumun min qaum asa ay yakunu khairu minhum wala nisa'un min nisa' asa ay yakunna khairu minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Itu kefasikan. Ya. Mencela-cela itu hati-hati. Ya, jadi apakah bisa diambil gara-gara kita ngomongin orang? Iya. Karena itu kezaliman. Ya, menjatuhkan harga diri orang lain. Walaupun itu benar. Kalau benar namanya apa? Ngomongin orang. Kalau salah namanya apa? Ini ada ikan gibah. Atadruna mal ghibah apa? Tahukah kalian apa itu ghibah? Ghibah itu ngomongin kebenaran. Itu ghibah. Ghibah namanya apa? Emang dia benar sih. Dia tuh istrinya sekian. Oh, dia mah itu hasil benar, hasil maksiat apa benar. Itu namanya apa? Ghibah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha.
Janganlah kalian dengan yang lainnya berbuat ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dia ngomongin orang walaupun itu benar ada pada diri orang lain, tapi keburukan, sama saja dia memakai bangkai kawannya sendiri. Bangkai, makan bangkai, kawannya dimakan bangkainya. Gara-gara apa? Omongin ya ayyuhalladzina amanu jtanibu, berprasangka buruk aja nggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan. Dicari-cari kesalahan ini orang ini, cari kesalahan biar orang enggak milih dia, cari kesalahan. Kemudian gitu, tajassus. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling menggibah orang lain. Gibah itu yang benar. Kalau bohong, kalau yang enggak benar namanya apa? Dusta, iftira. Yang benar saja nggak boleh, apalagi yang kecuali boleh gibah dalam urusan apa? Yang pertama, seorang hakim ketika dalam mengadili saksi di pengadilan, saya nggak boleh bohong, saya nggak boleh gibahin orang lain. Dia jadi saksi, gimana dia nggak mau gibahin orang lain? Boleh nggak dalam perkara itu? Boleh, untuk menjelaskan kebenaran di hadapan hakim, bukan menjelaskan kebenaran apa jadi ini, enggak. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, dalam ilmu jarh wa ta'dil, ilmu hadis, si fulan dhaif, si fulan hafalannya buruk dan sebagainya. Dia mencatat keburukan para, bukan keburukan, aib terhadap perawi yang menyebabkan hadis ini lemah. Beritakan boleh. Atau seorang suami agar menambah kecintaan istrinya, ya, terkadang dia Pak, ini masakannya gimana? Enak atau enggak? Padahal keasinan. Garam. Cobain aja cuma asin. Dipertaruh asin. Padahal tadi orang suaminya udah 2 piring makan, nambah. Wah, masakannya apa? Ditambahin lagi. Padahal keasinan. Ditanya masih gimana masakannya? Enak masakannya. Boleh, boleh. Ya, ada terkadang yang diperbolehkan, tapi ini pengecualian. Ya, itu. Jadi apakah dosanya akan pahala kita diambil orang? Iya. Ya, kalau kita itu namanya ghibah, yang dianggap remeh cuma bisa mengurangi, kenapa? Menjatuhkan aib orang lain, nama baik orang lain. Nah itu. Kalau kita berbuat maksiat hubungannya dengan orang lain, bahaya. Ya, dikatakan man kanat 'indahu mazlamatun min akhihi falyatahallal minhu al-yawma qabla an la yakuna diranan wa la dirhama. Barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik berupa harta ataupun menjelek-jelekan, falyatahallal, minta maaf sekarang. Minta maaf, minta dihalalkan sekarang, qabla alla yakuna dinaran wala dirhama. Nanti kita pada satu hari harta kita tidak bermanfaat, emas kita tidak bermanfaat, dinar kita tidak bermanfaat. Buat bayar dia nggak bisa, karena bayarnya pada hari itu adalah dengan kebaikan-kebaikan kita. Ya, kalaupun sudah habis kebaikan kita, dosanya orang yang pernah kita zalimi sama saja menzalimi orang lain. Sama saja menzalimi orang, maka hati-hati dengan perkara az-zulm. Ya, orang, maka disebutkan dalam hadis, man satara musliman satarahullah. Siapa orang yang menutupi aibnya manusia, ya, maka dia akan Allah tutupi aibnya. Tapi orang yang suka bongkar-bongkar aibnya orang lain, insya Allah aibnya akan terbongkar dengan sendirinya, karena Allah buka aibnya lantaran orang tersebut suka membuka aib orang lain. Coba dah, kalau ada orang yang suka membuka aib, pasti akan dicari kekurangan aibnya dia, dicari. Karena inilah hadis Rasulullah, man satara musliman satarahullah. Ya, barang siapa yang menutup aib orang lain, maka Allah akan tutup aibnya. Ya itu. Jadi jangan nggak semuanya kita mesti berbicara, apalagi masalah pemilu ini ada rame dah cerita. Facebooknya rame tentang ngomongin orang lain. Biarlah orang lain yang melihat sendiri, nggak usah diomongin juga tahu. Dah. Ya, udah masing-masing cari mana yang benar buat dirinya, cari ijtihad, mana yang mesti dia pilih. Nggak usah jangan pilih fulan, kenal juga kagak. Ya, gara-gara sembako jadi baik. Dia baik, suka bantuin, nyantuinnya padahal mau pemilu dong. Hati-hati. Kalau ini kan umum, nggak menyebutkan nama. Kita membuat ini buat orang. Enggak. Kalau kita sebutkan nama si fulan, nggak boleh. Ya,
Kalau saya nyebut ini fulan, oh fulan enggak boleh. Nah, itu. Ini secara umum. Jadi kadang-kadang kalau pendai juga hati-hati juga, kadang-kadang ngomongin namanya udah benar jelas ya. Jangan takut dengan hal-hal yang lebih, takutnya terjerumus ngomongin orang. Ada orang nerima dan sebagai akan dipilih, nggak boleh, bukan masalah orangnya. Siapapun yang datang begitu nggak boleh dengan cara-cara yang curang. Oh, saya niatnya untuk membela agama. Iya boleh bela agama, tapi caranya dengan cara-cara yang juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya baik, kalau caranya tidak baik sama saja. Ya, dalam Islam tidak hanya hasil, tapi caranya juga mesti apik. Nah, dengan curang-curang enggak. Nyogok sono nyogok sini, semuanya bisa dibeli. Kalau semuanya bisa dibeli, kesian orang-orang yang punya kemampuan tapi tidak memiliki harta, itu repot. Gak bakal kita punya pemimpin yang adil kalau mental-mental kita memilih gara-gara uang. Yang ada kepilih gara-gara, memang benar, ada kekuasaan itu bisa kita raih dengan dua cara. Ada kekuasaan yang kita bisa cari dengan dua cara. Yang pertama dengan harta, yang kedua dengan ilmu. Tetapi kalau orang awam biasanya dia akan memilih kita gara-gara harta. Tetapi orang-orang yang takut kepada Allah akan dia milih gara-gara ilmu. Hati-hati. Memang benar disebutkan dalam sebuah makalah dalam Mahfuzat, ulama mengatakan kita bisa jadi pemimpin gara-gara dua. Gara-gara harta dan gara-gara ilmu. Tinggal pilih saja. Orang milih kita gara-gara harta kita bagi-bagikan, atau dengan ilmu kita. Ya, dengan dengan adab dia, dengan akhlak dia, dengan ilmu dia, dengan kemampuannya, dilihat mana. Jadi lihat, pilih mana. Bisa nggak? Banyakkah yang orang jadi pemimpin gara-gara harta? Banyak. Gara-gara pemilihan RW aja sudah kadang-kadang mainnya, ya Allah sudah saudara, padahal masih saudara. Ribut gara-gara pemilihan RW. Jangan RW RT aja kadang-kadang begitu. Ada nggak sih ribut besar RT? Gara-gara RT ini pada ribut. Ya, jangan. Ya. Jadi sesuatu itu harus ditimbang dengan takaran agama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada yang tanyakan? Cukup. Udah lapar ya? Ya kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat agar bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, agar kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang yang berilmu adalah orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahul azim, subhanallahul azim, subhanallahul azim. حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.